Kasus dugaan penculikan harus dialami oleh Putri Atilasya, orang tak dikenal beberapa waktu lalu sempat bikin heboh. Dugaan sementara tindakan memaksa seorang anak itu diduga dimotori oleh mantan istrinya Bunga Sofia. Meski putri kecilnya telah ada dalam peluknya pun dengan anak sulungnya, namun kejadian ini tentu saja membuat trauma. Saya juga tetap berharap KPAI akan menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada putra-putri saya. Karena bagaimanapun juga untuk putri saya mendapatkan tekanan mental dan psikis yang dari pandangan saya. Makanya saya butuh dukungan KPAI di sini. Proses lolosnya Putri Atila pun cukup dramatis karena ia berhasil kabur ketika memiliki kesempatan. Putri Atila itu dengan sekuat tenaga keluar melarikan diri seraya teriak meminta pertolongan. Jaka, putra pertama Atila dan Sofia, yang sudah beberapa hari memantau adiknya itu, langsung dengan sigap mendekati untuk menolong. Karena melindungi itu, tubuh dan wajah Jaka mengalami luka-luka. Tetangga yang melihat kegaduhan itu langsung menolong kedua anak Atila dan Sofia. Ketegangan pun terjadi saat proses penjemputan Putri Atila di rumah tetangganya didampingi pihak berwajib dan aparat setempat. Itu urusannya apa? Itu urusannya apa? Saya nggak bisa masuk. Maaf, Bapak, maaf. Saya nggak mau keluar, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Saya tidak pernah memihak kepada siapapun, Pak Atila atau Bu Bunga. Saya tadi sedang nonton di ruang keluarga sama keluarga saya. Saya dengar ada keributan di luar. Ibu Titi dan juga Mas Anton, terima kasih atas sifat humanisnya. Mas Anton, terima kasih telah memberikan kepercayaan dan ketulusannya untuk dapat menerima, menjaga, melindungi putri kami dan juga putra kami dari ancaman yang mungkin bisa merugikan putra-putri kami. Dan kini Putri Atila telah kembali dan memilih tinggal bersama sang ayah ketimbang tinggal dengan ibu kandungnya. Karena kejadian ini, Atila pun melaporkan orang-orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap putra Atila ke pihak berwajib. Serta Atila juga melaporkan dugaan penculikan yang terjadi di kolam renang oleh orang tak dikenal. Jaka sudah, mohon maaf, tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Pasalnya 170. Itu tanggal 23 November 2023. Ada itu Pak Haji ya. Ada. Izinnya. Jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang, berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Ya. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah. Bahwa saat eksekusi, anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang area Tirtas Place di Kabupaten Bogor. Sementara itu, sidang perceraian antara Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo hingga kini masih terus bergulir. Sidang kali ini beragendakan pembuktian dari pihak Oki yang membawa sederet bukti-bukti pernikahan hingga bukti sebuah foto perselingkuhan Gunawan dengan wanita idaman lain. Hal itu ia lakukan lantaran pihak Gunawan meminta bukti perselingkuhan dibuktikan di persidangan. Lantas benarkah dikeluarkannya bukti itu lantaran Oki khawatir jika dirinya dilaporkan Gunawan? Ini adalah sidang pembuktian, jadi tadi aku udah ngajuin beberapa bukti seperti yang sebenarnya pembuktian ini lebih ke permintaan dari pihak Gunawan karena ada ada salah satu alasan kita menggugat cerai karena adanya dugaan perselingkuhan itu. Nah hari ini aku nambahin bukti baru yang mungkin kemarin-kemarin nggak ada di
di media sosial. Mungkin yang media kemarin kan hanya yang jalan tapi ada bukti lain. Itu ya kita kan dari kemarin nunggu ya silakan aja gitu loh. Kalau memang itu silakan. Toh kita juga, aku juga ada bukti gitu. Maksudnya ada dari orang-orang yang lihat gitu. Itu kami urungkan niat itu untuk melaporkan, kami tetap fokus kepada penyelesaian perkara ini. Alasannya begini, menjaga hubungan baik antara Mas Gunawan dengan Bu Oki, karena bagaimanapun masih ada anak hasil perkawinan, dan bahkan hari ini pun kemarin ya Mbak Oki juga ngasih kesempatan buat Mas Gunawan sama-sama Miro, dan rencananya mau ke Jepara beberapa hari lagi untuk ketemu sama neneknya di Jepara. Jadi menjaga hubungan baik itu sih. Oki sepertinya kekeh jika suaminya itu telah menduakan cintanya meski Gunawan menepis berulang kali. Bukti-bukti yang diberikan di persidangan merupakan bentuk jawaban terhadap Gunawan beberapa waktu lalu. Lantas benarkah hubungan Oki dan Gunawan kini semakin renggang? Makanya aku sangat menyayangkan sih sebenarnya. Aku sangat menyayangkan loh, dari awal perasaan mau baik-baik, kenapa kok malah panas gitu. Sebenarnya aku juga nggak pengen seperti ini kok. Komunikasi sih baik-baik aja sampai sekarang, dan setelah ini juga saya ke rumah nganterin anak juga kan. Itu kalau langsung sama Oki sendiri, jadi nggak lewat orang lain ataupun, makanya sampai sekarang dan sebelumnya juga komunikasi langsung sama Oki juga baik-baik aja. Kalau itu nggak perlu lah gitu. Karena memang dari awal aku bercerai ini memang bukan ingin buka-bukaan seperti ini, bukan untuk buka-buka aib seperti ini gitu. Dari awal kita memang mau bercerai baik-baik. Dan fokus utama aku adalah bercerai ini kan bukan untuk membuktikan seperti ini gitu, bukan untuk membuktikan adanya dugaan perselingkuhan ini, nggak ada gitu. Kalau menurut hukum, berdasarkan pengalaman saya menjadi advokat kurang lebih 13 tahun, kalau itu menyatakan itu untuk membuktikan itu terjadinya perselingkuhan, buat saya itu tidak bisa dibuktikan.